Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hindik dengan nomor NPM 22050220017. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah observasi saya yang telah ditugaskan oleh dosen pengantar ilmu pertanian, yaitu dosen Ibu Dayah selaku dosen pengampun yang saya hormati, serta kerabat-kerabat atau teman-teman saya yang saya cintai. Nah, jadi sesuai observasi tersebut, saya di sini akan menjelaskan sebuah pertanian. Nah, pertanian di sini ada beberapa sub. Yang pertama itu pertanian zaman dahulu, zaman sekarang, dan yang akan datang. Nah, sedikit informasi, mungkin di sini saya bukan berarti ingin membanding-bandingkan sebuah pertanian yang ada di Indonesia ini atau ada di dunia ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang atau yang akan datang. Nah, namun di sini saya hanya mengulang kembali atau bercermin kembali dari bagaimana sih perkembangan pertanian di Indonesia ini dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang nanti. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, presentasi kali ini saya mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Check the out. Bentar-bentar. Lanjut lagi. Hai, kembali lagi ya. Ya, mungkin meneruskan dari topik yang tadi. Ya, ini tentang pertanian zaman dulu, zaman sekarang, dan yang akan datang. Nah, pada zaman dahulu, pertanian itu masih menggunakan sebuah teknologi yang sangat-sangat sederhana, namun mereka tidak tahu bagaimana cara atau belum mengenal sebuah kimia. Nah, namun dari dalam segi peralatannya juga itu sangat simpel karena yang berupa itu cangkul itu dari batu dan penggarapnya juga pun itu masih menggunakan hewan seperti kerbau, sapi dan yang lainnya. Nah, namun sayangnya pertanian tradisional bertumpu pada pasokan internal tanpa sebuah pasokan eksternal yang menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian yang jauh di bawah kebutuhan manusia. Nah, jadi artinya itu pertanian zaman dahulu itu masih menggunakan atau cara penjualannya itu masih menggunakan internal tidak eksternal. Artinya internal di sini masih jual ke tetangga, masih produk dalam, tidak, mereka itu tidak melakukan eksternal atau tidak melakukan ekspor ke negara lain. Nah, jadi di sini hanya mereka itu hanya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang ada. Mungkin cara ini bagus namun kurang efisien untuk kedepannya seperti itu. Di pertanian zaman dahulu saya mengambil sebuah budidaya tomat. Nah, seperti ini. Ini masih komersial. Ya, mereka petani-petani itu masih mengenal atau masih menggunakan pupuk-pupuk kandang. Nah, seperti itu. Nah, namun dalam pupuk kandang tersebut itu sangat bagus. Namun dalam segi pengembangannya itu kurang efisien karena mereka itu terlalu terbuka untuk cuaca yang sekarang ini kurang menentu. Nah, seperti itu.
Nah, dalam budidaya tomat seperti ini, nah, emang untuk segi pemasaran dan segi perawatan itu cukup mudah. Namun, dalam segi kuantitas itu belum cukup untuk melampaui sebuah pasaran internasional karena kurangnya kualitas atau kuantitas buah yang diperoleh pada saat itu sehingga mereka memilih itu tidak menjual ke luar ekspor ke luar negeri karena mereka eh, mengira atau menyadari bahwa produk mereka itu kurang efisien untuk di pasaran luar negeri. Sehingga mereka melakukan internal saja dengan mengelola atau menjual ke tetangga atau ke kerabat atau ke pasar-pasar yang ada saja. Nah, kita masuk ke pertanian zaman sekarang. Nah, apa sih pertanian zaman sekarang ini? Nah, dan jadi dalam sebuah konsepnya itu pertanian zaman sekarang itu emang sama dengan pertanian zaman dahulu, masih menggunakan kompesial. Namun di sini pertanian zaman sekarang itu sudah mengetahui atau sudah mengenal tentang pemindahan fungsi tanah ke fungsi air yaitu dengan menggunakan sebuah media polybag. Nah, jadi dalam sebuah pertanian sekarang ini kita kebanyakan bertumbuh pada pasokan eksternal. Nah, tadi dalam pertanian zaman dahulu itu hanya menggunakan pertanian-pertanian yang lokal. Nah, namun dalam segi pertanian zaman sekarang itu menggunakan pasokan eksternal atau impor dari orang lain kepada kita. Nah, jadi kurang bagus lah kalau kebanyakan kita impor atau kita bertumpu pada negara lain. Nah, dan juga di pertanian saat ini juga syukurnya sudah bisa mengenal sebuah bahan-bahan kimia buatan seperti pupuk pestisida dan pestisida itu banyak sih. Ada yang disebut dengan NPK, ada yang disebut MP4 dan banyak selainnya itu untuk pupuk-pupuk pestisida atau kimia yang sudah mengenal yang membawa manusia kepada pemikiran untuk tetap mempertahankan penggunaan masukan dari luar sistem hayati. Nah, jadi dengan penyempitan lahan ini jadi pasokan-pasokan pertanian di Indonesia ini di masa sekarang ini kurang efisien karena banyaknya perumahan-perumahan yang banyak yang tadinya lahan untuk bertani kini sekarang untuk perumahan dan alhamdulillahnya di pertanian masa kini atau masa sekarang sudah bisa mengenal hortikultural atau menanam dengan semi air. Ya, yang dimaksud dengan menanam semi air itu jadi memanfaatkan lahan yang sempit dengan menggunakan sebuah polybag atau yang lainnya. Ya, mereka sudah mengenal bagaimana menggunakan kimia-kimia pestisida dalam menggunakan sebuah air. Nah, dalam pertanian zaman sekarang ini, saya mengambil sebuah topik atau sebuah penelitian saya yaitu pertanian budidaya cabai. Kali kalian juga atau bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa melihat bagaimana pertanian zaman sekarang. Nah, mereka memanfaatkan sebuah fasilitas atau sebuah lahan yang sempit tadi yang tadinya harus membutuhkan lahan yang cukup luas. Namun sekarang di zaman pertanian sekarang mereka sudah mengenal bagaimana budidaya di dalam sebuah hidroponik. Nah, jadi tidak banyak lahan untuk mereka
butuhkan di dalam hidroponik ini karena sangat mudah dan sangat efisien. Juga tidak akan ada pertumpahan darah atau pertumpahan darah antara akar-akar satu dengan akar yang lainnya. Nah, seperti itu untuk budidaya cabai. Nah, mungkin eh, yang selanjutnya, mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu dan yang kalian pahami. Ya, dan yang kalian akan laksanakan di masa-masa yang akan datang atau 30 tahun atau 10 tahun yang akan datang, yaitu pertanian zaman yang akan datang. Kemungkinan di pertanian yang akan datang ini dengan memfasilitasi atau sudah mengenal dari bercermin dari petani zaman dahulu, zaman sekarang. Mungkin di zaman yang akan datang, mungkin saja karena di zaman sekarang juga lahan sudah menyempit dengan perumahan-perumahan dan yang mungkin yang akan datang dengan daratan-daratan yang akan habis oleh air. Ya, makanya mungkin di zaman yang akan datang ini masyarakat lebih akan memilih sebuah budidaya hidroponik atau memindahkan fungsi tanah ke fungsi air. Nah, kan dalam fungsi tanah itu kan banyak ya, ada kalsiumnya, ada heliumnya, dan PK-PK yang lainnya. Itu sangat menyuburkan. Namun kan dalam segi air itu hanyalah netral. Tenang saja kawan. Karena kita em, masih meski air itu netral, namun kita kan punya pupuk-pupuk pestisida. Namun dalam penggunaan pupuk pestisida tersebut jangan terlalu banyak atau overload. Ya, karena itu akan merusak sistem air dan sistem tumbuhan yang kita akan tanam di hidroponik ini. Nah, mungkin yang kalian lihat di sana, dia adalah sosok mentor saya yang membimbing saya, yang mengenalkan saya bahwa sistem hidroponik ini sangat menguntungkan untuk kalangan-kalangan milenial yang akan datang. Nah, nah, nah dalam masa yang akan datang kemungkinan pertanian itu menggunakan tiga pola, yaitu pertanian komersial atau yang tadi seperti tanah yang tadi di zaman dahulu dan zaman sekarang itu masih menggunakan fungsi tanah yaitu komersial ya, dan mereka sedikit ada yang mempunyai dan yang mengenal pupuk pestisida atau tidaknya. Nah, yang kedua itu pertanian konvensional atau mempertahankan SDA. Jadi sudah mempertahankan SDA tersebut, meski kita mempunyai lahan yang cukup sempit, kita harus bisa bertani dalam menggunakan hidroponik tersebut. Nah, yang ketiga itu pertanian teknologi atau sebut hidroponik. Nah, dengan sistem hidroponik ini, jadi kita tidak perlu lagi untuk lelah-lelah atau tidak perlu lagi untuk banyak sebuah pekerja karena dalam sistem hidroponik ini cukup menggunakan sebuah alat atau sebuah teknologi yang sudah dikembangkan dari pertanian-pertanian sekarang mungkin untuk persiapan ke masa depan. Nah, dalam sebuah pertanian masa depan ini yang akan datang ini, saya mengambil sebuah simpel yaitu hidroponik yang menanam sebuah sawi atau pakcoy kalau kita biasa sebut. Nah, lihat dalam sebuah budidaya hidroponik ini atau sebuah hidroponik pakcoy ini, yang pertama itu membersihkan sebuah eh, lahan atau sebuah paralon yang kita nantinya mau ditanam untuk masa-masa peremajaan kedua itu. Nah, untuk yang kedua itu sesudah kita masa bibit atau masa tanam, nah mungkin dia itu umurnya itu sekitaran 2 minggu sampai 4 minggu lebih. Nah, setelah 2 minggu sampai 4 minggu lebih, kita pindahkan ke sistem eh,
pembuahan atau sistem pematangan, yaitu di sebelah kanan saya itu itu sistem permajaan. Karena mungkin yang tadinya itu masih kecil kita diremajakan dengan sistem hidup yang sebelah kanan ini untuk pembuahan atau untuk pematangan, itu sangat memudahkan atau menyimpulkan sebuah waktu, menyingkatkan sebuah waktu. Nah, kenapa sih saya di sini memilih sebuah, ada peremajaan satu, ada peremajaan dua, ada pematangan. Dan itu banyak menyita waktunya. Kawan-kawan, santai saja. Karena saya di sini ada harus peremajaan satu, karena itu mempersingkat ketika kita mau berpanen. Nah, dan juga menyediakan sebuah pasokan agar ketika kita sudah panen, lahan itu tidak kosong. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dengan lahan sedikit juga, kita dengan menggunakan hidroponik ini, kita hanya berapa bata lah, sekitar 10 bata atau lebih atau 150 bata, juga kita sudah bisa menghasilkan beberapa ton atau sampai 30 ton panen kita dalam sawi ini atau pakcoy ini. Nah, kemungkinan ini itu tidak akan merugikan kalian. Karena kenapa? Ya emang awalnya aja biaya atau modal yang kita keluarkan itu sangatlah besar. Tetapi setelah kita dua kali panen atau 3 kali panen itu sangat mudah, dan penghasilannya pun fiktif-fiktif karena 20% sama 80%. 20%-nya itu kotor atau kita balik lagi ke modal atau kerugian. Nah, yang 80% itu teh please masuk ke sebuah rekening kalian. Nah, seperti itu. Nah, sekian saja untuk pembudidayaan hidroponik tersebut. Nah, jadi saya simpulkan bahwa dalam pertanian zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang itu, di zaman dahulu itu adalah masa di mana segala segi kehidupan telah dilalui. Entah masa itu merupakan waktu perbaikan dalam sektor pertanian kita, ataupun merupakan waktu tersulit kita dalam menjalankan pertanian ini. Nah, jadi waktu zaman dahulu itu kan tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, jadi di masa itu sangatlah sulit karena selain kita tidak mengenal sebuah kimia atau pupuk kimia untuk mempercepat pertanaman, mereka juga hanya menggunakan alat-alat yang sederhana. Ya, seperti yang tadi cangkul dari batu, dan mungkin untuk membajak sawahnya juga menggunakan kerbau atau sapi. Nah, namun di masa sekarang adalah masa di mana segala inovasi yang sedang kita buat. Nah, masa sekarang bisa jadi merupakan cerminan dari kehidupan di masa lampau. Namun, penyataan itu tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu, pertanian masa kini boleh menjadi merupakan hasil perenungan atau pembelajaran dari masa lalu. Nah, jadi untuk pertanian sekarang ini, ya karena petani-petani zaman dahulu atau zaman sekarang itu kebanyakan bercermin dari pertanian yang zaman dahulu. Mereka tidak mengenal sebuah cangkul dari besi karena mereka hanya menggunakan cangkul dari batu. Nah, mungkin dari sekarang, ya dari dahulu membajak sawah itu menggunakan kerbau, dan di masa pertanian yang sekarang ini sudah bisa menggunakan sebuah mesin, yaitu mesin traktor. Nah, jadi kemajuan demi kemajuan dari dahulu sampai sekarang itu sangatlah pesat, dari tadinya manual sehingga otomatis atau semi otomatis. Nah, untuk pertanian zaman yang akan datang, yaitu pertanian di mana segala inovasi
yang dibuat oleh manusia yang menggunakan sistem robotik untuk membantu kelangsungan tanaman mereka. Nah, jadi dari sistem robotik tersebut, jadi yang tadinya kita menggunakan manual, kita menggunakan otomatis. Seperti menggunakan kalau banyak sawah yang tadinya menggunakan kerbau, zaman dahulu, yang sekarang menggunakan traktor, dan kemungkinan ya zaman yang akan datang membajak sawah atau menyiram sawah itu menggunakan drone. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, jadi sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingatkan lagi kepada kalian atau teman-teman semuanya, yaitu sekelam-kelamnya masa lalu seorang petani, ia memiliki sebuah harapan untuk memperbaiki di masa kini agar pertanian lebih baik di masa yang akan datang. Nah, jadi jangan menilai sebuah pertanian itu hanya dari baju, hanya dari pakaian, atau dari segi ekonominya. Namun ingat, meski kalian semua bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah komersial, atau sebuah pemerintahan, tanpa adanya sebuah pertanian, kalian mau makan apa? Karena kalau tidak ada pertanian, kalian tidak akan hidup dan tidak ada kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kemungkinan presentasi saya sampai di sini saja. Bila mana ada kata salah kata yang saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila mana ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin diskusikan atau yang ingin memberikan sebuah saran, ya silakan saja tulis kalau di kolom komentar pertanyaan atau saran kalian ini ya. Ya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.